Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI. Dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Jerry Tamburian. Diambil dari firman Tuhan Mazmur 112 ayat 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Tema hari ini mengambil tema awas, jangan salah jalan. Pada tahun 1900, Benjamin B. Warfield dan tim tidak saja mengadakan penelitian tentang kehidupan dan keturunan Jonathan Edwards yang takut akan Tuhan, tetapi juga mengadakan penelitian tentang kehidupan dan keturunan Max Jukes yang hidup sejaman dengan Jonathan Edwards. Max Jukes adalah seorang ateis atau seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ia tidak beriman pada Tuhan dan hidupnya tidak mempunyai prinsip. Ia tidak percaya firman Tuhan dan tidak pernah datang ke gereja. Ia tinggal di New York. Ia menikah dengan seorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak pernah membawa anak-anak mereka ke gereja. Dari hasil penelitian mereka didapati bahwa Max Jukes mempunyai 540 keturunan, 310 mati sebagai pengemis, 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk, dan banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta atau sebesar 12 miliar rupiah pada abad ke-19. Keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi mereka. Penelitian ini mengingatkan kita pada kata-kata pemazmur dalam Mazmur 112 ayat 10b. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Penelitian ini juga menyadarkan kita bahwa takut akan Tuhan dan menyukai segala perintahnya harus menjadi prioritas pengajaran kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Kita menyadari juga bahwa di sekeliling kita ada banyak orang yang memiliki pemikiran seperti Max Jukes. Mereka disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang bukan Alkitabiah. Saya ingat sewaktu masih kuliah di Filipina, saya melayani seorang mahasiswa
yang mengatakan bahwa ia tidak percaya pada Tuhan, tidak punya agama. Ia adalah seorang ateis. Jawabannya ini hampir tidak pernah saya dapatkan dalam pelayanan di Indonesia. Di era keterbukaan dewasa ini, pengajaran-pengajaran sesat sangat mudah untuk masuk mempengaruhi banyak orang, termasuk orang Kristen. Ada banyak orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka lebih senang hidup berdasarkan keinginan hati mereka, sebagaimana Paulus menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Banyak juga hidup seperti ateis praktis. Mereka mengaku bahwa mereka orang beribadah, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh atau tidak percaya pada Tuhan. Paulus menulis hal ini dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Karena itu, Paulus melanjutkan nasihatnya kepada Timotius dalam ayat 14. Tetapi engkau harus tetap percaya akan hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Engkau mengetahui bahwa hal-hal itu benar, karena engkau tahu bahwa engkau dapat mempercayai kami yang telah mengajarkannya. Pengajaran yang sehat kita temukan di dalam Alkitab. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inspirasi. Orang duniawi memang buta. Pikirannya yang gelap mengatakan Allah itu tidak ada. Allah itu tetap ada, tidak bergantung dengan apa yang mereka katakan ada atau tidak. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.